Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. Kita ketahui pada masa awal pemerintahan Orde Baru ini, pemerintahan Orde Baru harus menghadapi kondisi Indonesia yang terpuruk akibat stabilitas, keamanan, dan politik yang tidak stabil pada masa itu. Ketika pemerintahan Orde Baru ini berdiri, mereka harus menghadapi dampak dari peristiwa G30 Spki. Dampak tersebut ternyata cukup besar dan itu berefek sampai 5 tahun, bahkan akhirnya bisa pulih setelah 5 tahun. Nah, apa saja masalah yang terjadi pada masa awal pemerintahan Orde Baru ini? Yang pertama adalah masalah hiperinflasi. Krisis ekonomi yang terjadi ini dimulai pada awal tahun 1960 memang pada awalnya. Jadi sudah menunjukkan gejala hiperinflasi itu mencapai 47% pada waktu itu. Kemudian naik drastis pada tahun 1966 ini mencapai 635% hiperinflasi yang terjadi. Nah, penyebab inflasi sendiri memang karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu cukup banyak. Nah, akibat dari pemerintah yang sering mencetak uang untuk pembangunan proyek. Pada waktu itu memang pemerintah banyak sekali proyek membangun Monas, Istiqlal, dan lain-lain. Nah, itu tentu saja harus menggunakan uang. Nah, ketika itu kita ingat Presiden Soekarno mengajukan pinjaman, dana pinjaman pada IMF, tapi ditolak sehingga pemerintah waktu itu mengambil kebijakan dengan cara mencetak uang agar dapat membiayai pembangunan proyek. Tetapi justru kebijakan yang dikeluarkan itu mengakibatkan nilai mata uang itu melemah. Nah, kenapa melemah? Ya, kita sesuai dengan prinsip ekonomi. Semakin banyak barang yang ditawarkan, maka harga tidak berimbang dengan permintaan, maka harga barang akan turun. Seperti hanya uang. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai mata uang itu akan semakin turun. Kemudian permasalahan yang kedua adalah pemerintahan Orde Lama ini mewariskan utang yang cukup besar ternyata pada Orde Baru. Nah, jumlah utangnya itu mencapai 794 miliar rupiah atau setara 2,4 miliar dolar Amerika. Nah, itu jangan kamu bandingkan dengan nilai yang sekarang. Itu pada masa itu. Jadi 794 miliar pada masa itu. Beda nilainya dengan sekarang. 794 miliar sekarang beda itu. Kecil sekarang bisa triliunan. Nah, mungkin pada waktu itu mungkin nilainya bisa mencapai triliunan lebih. Karena pada waktu itu saja sudah mencapai 794 miliar. Nah, ini utang ini ternyata melebihi dari PDB atau melebihinya sebesar 29% dari produk domestik itu. Jadi pendapatan rata-rata per kapita masyarakat Indonesia itu utangnya dilebihi sampai 29%. Kalau sekarang saja pemerintah itu tidak boleh utang dalam undang-undang, itu diatur bahwa pemerintah tidak boleh melakukan utang melebihi dari 5% dari PDB. Itu saja tidak boleh. Nah, ini kok sudah melampaui 29%. Jadi berapa kali lipat? 5 kali lipat. Tentu saja utang tersebut sangat besar dan membebani kas negara. Nah, bagaimana upaya pemerintah
Orde Baru pada waktu itu menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan dua itu tadi, hiperinflasi dan masalah hutang. Nah, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru dengan mengatakan rehabilitasi ekonomi. Apa saja yang dilakukan? Pertama, melakukan program rehabilitasi ekonomi yang dicatangkan dalam TAP MPR nomor 13 tahun 1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Jadi, mengatur kebijakan dulu. Landasan ekonominya apa, kemudian pengaturan keuangan, dan perencanaan pembangunan juga diatur. Kemudian pemerintahan Orde Baru ini mampu meredam hiperinflasi. Bagaimana caranya meredam hiperinflasi? Pertama, pemerintahan Orde Baru ini menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang. Jadi pada waktu itu pemerintah Orde Baru mulai mengerim jumlah-jumlah pembangunan, mulai direm, pengeluaran direm, harus di save. Jumlah penerimaan yang diterima negara itu harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan, atau jumlah uang yang dikeluarkan untuk belanja negara itu harus sama dengan penerimaan, tidak boleh lebih, bisa kurang sehingga bisa di-save untuk membayar utang. Nah, jadi model pembelanjaan mulai berimbang sesuai dengan kata pepatah, yaitu besar pasak daripada tiang. Jadi pemerintah pada waktu itu mulai mengerim anggaran belanja mereka dan mulai menerapkan anggaran pembelanjaan yang berimbang, berbeda dengan pada masa Orde Lama yang banyak membangun, otomatis belanja yang dikeluarkan semakin banyak. Kemudian meningkatkan daya beli masyarakat dengan penyaluran kredit likuiditas, termasuk pemberian kredit untuk mendorong kegiatan ekonomi. Jadi salah satu upaya mengerim hiperinflasi atau meredam hiperinflasi itu dengan cara meningkatkan daya beli. Tujuannya apa? Nanti nilai mata uang itu akan meningkat karena uang banyak digunakan, diperlukan untuk masyarakat. Jadi mulai ke save lagi. Maka salah satu tujuannya yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi caranya waktu itu kurang tepat karena memberikan solusi pada masyarakat dengan cara utang. Jadi utang ditutup dengan utang. Jadi artinya dikasih kredit itu kan hutang. Otomatis nanti masyarakat juga harus membayar kembali pada waktu itu. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan suku bunga deposito atau yang deposito itu uang tabungan di bank diturunkan agar tidak terlalu besar. Kemudian kredit jangka pendek, terutama untuk memberikan kredit jangka pendek untuk ekspor dan perdagangan dalam negeri pada tahun 1974. Ya tentu saja untuk meningkatkan perdagangan luar negeri. Kalau kita ekspor, tentu saja yang kita dapatkan adalah devisa dari keuntungan, sehingga memberikan kredit kepada ekspor ini merupakan langkah yang bagus, sehingga barang kita dapat diekspor di luar negeri sehingga negara akan memperoleh devisa. Dan perdagangan dalam negeri juga mulai meningkat jika orang banyak diberikan kredit untuk berwirausaha. Kemudian peningkatan devisa negara melalui kenaikan devisa negara melalui kenaikan harga minyak bumi di dunia pada tahun 77 sehingga memiliki modal pembangunan. Jadi minyak bumi itu pada tahun 77 meningkat pesat
sehingga memberikan keuntungan yang cukup besar pada pemerintahan Orde Baru. Jadi pemerintahan Orde Baru memang ditolong oleh kenaikan harga minyak bumi lagi. Belum lagi kita sudah mulai masuk negara OPEC. Jadi negara minyak kita dihargai cukup besar. Didorong lagi sudah adanya undang-undang PMA, di mana modal asing boleh masuk. Perusahaan-perusahaan asing mulai masuk. Dan Newmont, Freeport, Shell, dan lain-lain mulai masuk, mulai melakukan eksploitasi minyak bumi di berbagai wilayah Indonesia. Ya tentu saja hasilnya tentu meningkatkan devisa negara, karena penjualan dari harga minyak bumi ini sedang mengalami kenaikan yang cukup besar. Maka di negara-negara Timur Tengah juga mengalami hal yang sama dan mulai melakukan pembangunan yang cukup besar menjadi negara-negara yang kuat pada waktu itu, karena harga minyak bumi ini melambung tinggi pada tahun 1977. Nah, ketika pemerintahan Orde Baru ini berlangsung, ternyata pemerintahan Orde Baru juga menghadapi masalah ekonomi. Apa masalah ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru atau berjalannya pemerintahan Orde Baru? Permasalahan pertama adalah karena inflasi. Nah, inflasi ini tahun 73-74 ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh pengucuran kredit perbankan. Justru karena kredit yang diberikan oleh Pak Soeharto pada awalnya memang membantu mengatasi permasalahan. Tapi lama-kelamaan justru kredit ini menjadi bumerang, menjadikan muncul masalah baru, yaitu inflasi yang mencapai 47%. Sekarang saja 5% saja tidak tinggi, ini 47%. Nah, kenapa kredit ini justru menimbulkan inflasi? Karena uang yang beredar di dalam masyarakat ini ternyata juga banyak. Ya, sesuai prinsip ekonomi tadi, semakin banyak uang yang beredar, maka nilai mata uang akan menurun dan inflasi akan tinggi. Nah, ketika orang diberikan kredit, dengan uang, maka uangnya akan tambah banyak. Nah, ketika uang tambah banyak, ini justru bukan malah untung, tetapi justru malah menimbulkan inflasi, karena harga uang ini cukup besar. Jumlah peredarannya cukup besar. Kemudian penurunan suku bunga dan kredit jangka pendek menimbulkan tekanan pada inflator, sehingga lemahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri karena nilai mata uang rupiah mengalami overvalue. Jadi penurunan suku bunga dan kredit jangka pendek ini justru menekan para investor, karena suku bunga kredit dan kredit jangka pendek ini biasanya menjaga stabilitas daya saing produk Indonesia. Jadi harga produk di luar negeri kita ini mengalami overvalue, sehingga overvalue itu kelebihan permintaan, sehingga barang-barang kita itu tidak memiliki nilai di luar negeri, sehingga ketika orang mau membeli barang kita, orang-orang luar negeri mau membeli barang kita, ini mengurangi minatnya karena barang kita tidak bisa bersaing dengan kualitasnya, karena harganya dan lain-lain. Nah, bagaimana upaya pemerintah Orde Baru ini mengatasi permasalahan ekonomi? Dua permasalahan ekonomi tadi yang terjadi, ada inflasi, kemudian ada penurunan daya saing barang Indonesia di ekspor. Caranya yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi ekonomi, yaitu menyusun rencana pembangunan ekonomi Indonesia yang dipelopori oleh para ahli ekonomi dari Universitas Indonesia, yaitu Haji Maniti Sastro,
Emil Salim, M. Sadril, Ali Wardana, dan Subroto. Kelima orang ini yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Mafia Berkeley itu adalah orang-orang yang lulusan dari Universitas Berkeley, Indonesia, Amerika. Jadi beliau 5 orang ini adalah para pakar ekonom dari Universitas Indonesia. Beliau yang merancang semua kebijakan Orde Baru pada waktu itu. Jadi Orde Baru itu landasan ekonominya dicetuskan oleh 5 pakar ekonomi ini. Ini adalah pegawai-pegawai ekonomi Indonesia pada waktu itu. Jadi semua kebijakan Orde Baru itu menggunakan acuan perintah dari pakar-pakar ekonomi ini. Ada beliau ada 5 orang ini. Nah, dalam penerapannya kelima pakar ini menggunakan teori Rostock. Teorinya Rostock tentang equilibrium atau keseimbangan, bahwa dalam pemerintahan, dalam ekonomi, pemerintahan itu harus stabil sehingga ekonomi akan menjadi stabil. Kemudian ada ekonomi lepas landas. Di Indonesia itu diibaratkan pesawat yang kemudian dari awal mau berangkat sehingga bisa nanti take off tahun 97 itu dijawakan take off atau terbang tinggi menjadi negara maju. Itu menggunakan teorinya Rostock. Kemudian rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru pertama adalah menanggulangi masalah utang piutang. Latar belakangnya untuk memulihkan kepercayaan dunia internasional agar mampu mengunduh ekonomi Indonesia. Kemudian pelaksanaannya yaitu dengan cara mengirim diplomasi ekonomi ke luar negeri seperti Paris Club, London Club untuk mengatur jadwal jatuh tempo pembayaran utang. Jadi yang dilakukan pemerintah pada waktu itu untuk mengatasi masalah ekonomi yaitu memulihkan kepercayaan kepada Indonesia bahwa Indonesia sudah terbebas dari gerakan separatis PKI dan Indonesia sudah menerapkan demokrasi yang baik agar pemerintah dunia internasional itu mulai percaya kembali dan menaruh investasi, kemudian memberikan pinjaman. Kemudian usaha yang kedua yaitu pemerintah Orde Baru waktu itu berusaha untuk memundurkan jatuh tempo pembayaran utang melalui beberapa temuan yaitu Paris Club dan London Club. Kemudian yang ketiga adalah meminta bantuan dana ekonomi pembangunan dari negara lain melalui IG yang diketuai oleh negara Belanda. Apakah IG itu? Nah, nanti bisa kalian cari dan pelajari di lain kesempatan. Kemudian kerjasama dengan IMF. Jadi setelah mengatasi masalah utang dengan cara memundurkan waktu jangka tempo, kemudian meminta pinjaman pada IG, pemerintahan Orde Baru juga mengatasi permasalahan kekurangan devisa dan pemulihan dengan cara meminta dana pembangunan dari IMF. Latar belakangnya untuk memulih kerjasama IMF ini dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada IMF. Tentu saja IMF ini adalah organisasi moneter itu keuangan dunia, sehingga pemerintah Indonesia membutuhkan uang pada waktu itu untuk melakukan pembangunan, proyek-proyek pembangunan. Karena kalau hanya mengandalkan devisa negara tentu saja kurang. Maka untuk menutupi itu semuanya, maka diperlukan pinjaman untuk melakukan pembangunan. Nah, tentu saja pinjaman ini dilakukan untuk sektor kegiatan yang positif, yang dapat menimbulkan kegiatan ekonomi seperti membangun pelabuhan, membangun
pasar, sehingga kegiatan ekonominya itu dapat berjalan. Jadi meskipun berhutang, tetapi hutangnya itu untuk kegiatan yang positif, untuk kegiatan ekonomi. Kemudian rehabilitasi yang kedua adalah menetapkan undang-undang PMA dan PMD. Apa itu PMA? PMA adalah undang-undang penanaman modal asing. Sedangkan PMD adalah undang-undang penanaman modal dalam negeri. Nah, latar belakang undang-undang PMA ini adalah menciptakan investasi yang sehat di Indonesia, sehingga menarik para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Jadi untuk membangun suatu pabrik, untuk membangun suatu industri di Indonesia, kalau hanya mengandalkan dana dari APBN itu tentu saja akan kurang. Maka butuh investor untuk berinvestasi di Indonesia, membangun Indonesia, mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia ini akan meningkat. Nah, maka pemerintah Orde Baru ini mengeluarkan undang-undang PMA. Ya, ada plus minusnya sebenarnya PMA. Di satu sisi bisa meningkatkan ekonomi, di sisi lain itu sumber daya alam kita mulai terkuras habis karena banyaknya perusahaan asing yang mengeruk sumber daya alam di Indonesia. Kemudian memberikan kemudahan investasi yang diatur dalam undang-undang PMA dan PMDN ini adalah pemberian izin investasi usaha di Indonesia dan pembebasan pajak atau tax holiday kepada investor dalam negeri untuk memenuhi syarat kelayakan proyek. Jadi memberikan kemudahan agar pembangunan pabrik industri di Indonesia itu semakin banyak, baik untuk perusahaan asing atau investor asing maupun baik untuk investor dalam negeri atau orang-orang Indonesia sendiri. Nah, dengan adanya undang-undang PMA ini mulailah berbagai perusahaan masuk. Ada Toyota, Honda mulai masuk, kemudian Newmont, Freeport itu mulai masuk karena adanya undang-undang PMA ini. Nah, setelah mengatasi permasalahan ekonomi ini ternyata menimbulkan keberhasilan. Nah, keberhasilan pemulihan ekonomi ini akhirnya diimplementasikan oleh pemerintah Orde Baru ini dalam program pembangunan. Nah, program pembangunan apa saja yang dilakukan? Implementasi program pembangunan setelah pemerintah Orde Baru berhasil mengatasi permasalahan dari permasalahan ekonomi dari awal pemerintahnya, yaitu implementasi pembangunan yang dituangkan dalam gagasan pembangunan, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah pedoman atau dasar pembangunan dari pemerintahan Orde Baru. Apa saja trilogi pembangunan itu? Yang pertama adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, kemudian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang ketiga adalah pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Stabilitas nasional itu sangat ditekankan oleh pemerintahan Orde Baru. Sesuai teorinya tadi, equilibrium, keseimbangan. Kemudian gagasan pembangunan lainnya juga mulai dibuat rancangan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek itu tertuang dalam repelita. Repelita itu adalah rencananya. Jadi sebelum dilaksanakan itu repelita dulu, direncanakan dulu. Repelita itu adalah rencana pembangunan yang disusun implementasinya pada tahun diimplementasikan selama 5 tahun. Sedangkan pelita itu penerapannya. Jadi sudah dilaksanakan itu pelita. Pelita adalah penerapan dan perwujudan program pembangunan jangka pendek yang
dirancang dalam Repelita. Jadi tindak lanjut dari Repelita. Kemudian pengesahan gagasan Repelita ini, dituangkan dalam TAP MPR tentang GBHN. GBHN adalah garis besar haluan negara. Jadi penetapan program pembangunan 5 tahun ini ditetapkan TAP MPR dalam bentuk GBHN. Jadi biar landasan pemerintahan Orde Baru ini menjalankan pemerintahannya menjadi kuat, sah, dan legitimasi. Tentu saja ini untuk apa? Untuk legitimasi politik. Kan masyarakat percaya pada pemerintahan Orde Baru. Kemudian GBHN ini berisi mengenai penjabaran program 5 tahun yang disusun oleh pemerintah Orde Baru. Kemudian perancangan program ini dimulai pada tahun 1969, kemudian disusun dalam jangka panjang mencapai 25 tahun atau selesai nanti pada tahun 1997. Bagaimana implementasi pembangunan jangka pendek ini? Pertama, dalam program pertanian. Dalam program pertanian, kebijakan mengapa pemerintahan Orde Baru ini mengutamakan program pertanian terlebih dahulu? Karena memang pertanian itu adalah sektor ekonomi Indonesia. Jumlah mata pencarian petani itu cukup besar di Indonesia. Dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap petani itu juga cukup besar. Tentu saja didasarkan pada tingkat konsumsi beras petani yang cukup besar. Maka pertanian ini menjadi perhatiannya sangat besar bagi pemerintah Orde Baru karena mencukupi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Karena orang Indonesia itu kalau nggak makan beras ya nggak makan nasi berarti belum makan. Maka pertanian ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah Orde Baru untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat. Nah, caranya kebijakan apa di bidang Orde Baru, yaitu di bidang pertanian untuk meningkatkan pertanian, nama adalah mendirikan Bulog. Nah, Bulog ini gunanya untuk menampung dan menyerap hasil pertanian. Pemerintah mendirikan Bulog untuk meningkatkan produktivitas petani. Jadi petani itu agar agar bisa survive, agar bisa bertahan. Jadi biasanya kan dipengaruhi oleh harga beras atau harga yang hasil produksi petani yang dijual. Dan biar harga produksi petani stabil dan petani mendapatkan keuntungan, maka dibuatlah Bulog yang nantinya akan menampung hasil produksi pertanian dari para petani. Kemudian program peningkatan produksi petani dengan cara mengeluarkan 4 program, yaitu program ekstensifikasi pertanian, program intensifikasi pertanian, kemudian program mekanisasi pertanian, dan yang keempat adalah program diversifikasi pertanian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah program ekstensi pertanian, yaitu dengan cara melakukan membentuk program bimbingan massa atau BIMAS. Biasanya BIMAS ini dilakukan oleh para mahasiswa pertanian dan para penyuluh-penyuluh pertanian, kemudian melaksanakan program BIMAS dengan meningkatkan jumlah lahan pertanian untuk menghasilkan produk yang melimpah. Jadi mulai mengajak para masyarakat Indonesia untuk membuka lahan pertanian dan menghasilkan produk yang melimpah. Jadi memperluas lahan pertanian. Ekstensifikasi itu cirinya adalah memperluas lahan pertanian. Setelah ekstensifikasi, maka program selanjutnya adalah intensifikasi. Intensifikasi itu bagaimana? Intensifikasi itu adalah program pemerintah
untuk meningkatkan kualitas pertaniannya. Setelah lahannya banyak, maka ditingkatkan kualitasnya, kualitas produk petani. Melalui program Panca Usaha Tani dan program Sabta Usaha Tani. Jadi pada awalnya memang ini ada program Panca Usaha Tani, yaitu ada 5, Panca itu 5, pemilihan produk, pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama. Ini 5 pokok dasar petani yang harus dikembangkan pada waktu itu, agar petani dapat memperoleh kualitas hasil pertanian yang baik. Tapi pada perkembangan selanjutnya, program Panca Usaha Tani ini ditingkatkan, ditambahi lagi 2 program dan menjadi program Sabta Usaha Tani, yaitu pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, pemberantasan hama dan penyakit, dan pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil panen. Jadi ditambah nomor 6 dan nomor 7, yaitu mengolah hasil pasca panennya, mengolahnya bagaimana. Kemudian cara pemasarannya ditambahi. Jadi tidak hanya memproduksi, tapi juga mampu mengolah hasil panennya, kemudian memasarkan produk hasil panennya. Kemudian program mekanisasi pertanian. Jadi program mekanisasi ini adalah upaya pemerintah mendukung proses produksi hasil pertanian dan pasca pertanian dengan penggunaan perangkat mesin pertanian yang modern. Jadi masyarakat pada itu mulai menggunakan mesin-mesin modern untuk meningkatkan produktivitas petani. Jadi mulai mengenal alat-alat pertanian. Nah, yang utama menerapkan program traktorisasi pada tahun 1970 dengan memberikan hibah traktor dan memberikan kredit bunga rendah untuk membeli traktor bagi para petani. Nah, tentu saja memang alat-alat tersebut untuk apa? Untuk meningkatkan hasil panen para petani. Ketika menggunakan alat, otomatis pekerjaannya semakin mudah dan semakin cepat menggunakan alat soalnya. Nah, mendorong petani menggunakan alat-alat pertanian juga seperti mesin perontok padi, mesin giling padi, traktor, dan lain-lain. Kemudian keempat adalah menerapkan diversifikasi pertanian. Apa itu diversifikasi pertanian? Yaitu meningkatkan pendapatan petani selain dari hasil pertanian melalui program diversifikasi pertanian. Diversifikasi itu adalah mendorong petani melakukan kegiatan selain menanam padi, seperti beternak, menanam tanaman selain padi, beternak, kemudian menanam sayur, singkong, seperti itu. Jadi selain petani menghasilkan dari beras itu, tapi petani juga memiliki usaha sampingan, ibaratnya. Diversifikasi itu usaha sampingan. Kemudian menerapkan program bibit unggul, yaitu memberikan subsidi pembelian bibit unggul untuk padi, kemudian mendirikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP untuk meningkatkan bibit varietas unggul tahan wereng atau food. Nah, ini yang diperlukan oleh petani, bagaimana menciptakan bibit yang unggul, yang bebas wereng, tapi juga cepat panen. Kalau dulu itu panen padi itu bisa mencapai 6 bulan atau 1 tahun 2 kali, nah sekarang itu didorong sudah bibit itu sekarang bisa panen setahun itu bisa panen 3-4 bulan, 3-4 kali dalam setahun. Artinya petani itu kadang 4 bulan sekali panen atau 3 bulan sekali panen, jadi semakin cepat. Kemudian mendirikan koperasi atau program koperasi unit desa atau KUD. Nah, pemerintah Orde Baru memang memfokuskan kegiatan pada sektor koperasi, salah satunya dengan mendirikan KUD atau koperasi unit desa. Kalau sekarang mungkin namanya sudah berganti menjadi BUMDes. Nah, sebenarnya apa kelebihan plus minusnya KUD atau BUMDes yang lebih baik? Nah, mungkin bisa kalian kaji lebih lanjut.
Kemudian tujuan utama menopang perekonomian dengan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Memang KUD ini tujuannya ya untuk menyerap hasil-hasil pertanian di para petani, menyerap hasil pertanian maupun gabah, buah-buahan, apapun hasil dari pertanian melalui KUD. Kemudian implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Implementasinya yang pertama di bidang pendidikan adalah mendirikan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan sarana prasarana memang pada masa waktu itu Indonesia kan baru merdeka. Sampai pemerintahan Orde Lama itu sektor pendidikan itu kurang mendapatkan perhatian. Maka pada pemerintahan Orde Baru ini, sektor pendidikan itu menjadi prioritas penting. Bahkan dituangkan dalam pelita 1, 2, dan 4. Apa saja yang dibangun? Yang pertama adalah membangun sarana prasarana dulu. Membangun sekolah dulu. Dulu itu sekolah sedikit sekali, beda dengan sekarang. SD banyak dan sudah bagus-bagus, SMA baik. Dulu SD, SMP itu jarang sekali. Orang mau ke sekolah itu sulit sekali dulu. Nah, akhirnya pemerintah Orde Baru mencanangkan program pembangunan sarana prasarana dulu, yaitu menempatkan pembangunan pendidikan dengan prioritas program pelita 1 dengan pemberantasan buta huruf. Yang dilakukan adalah mengurangi angka buta huruf. Orang dulu kan jarang sekolah, sehingga bahasa tulis itu sulit sekali dan banyak yang tidak bisa. Bahkan pemerintah sampai nanti mengeluarkan program paket A, paket B, paket C. Nah, itu salah satunya untuk memberantas buta huruf. Kemudian pelita 2 dengan usaha pemerataan pendidikan melalui pembangunan sekolah impres di seluruh pelosok negeri. Nah, coba kalian lihat di sekitar rumah kalian masih ada nggak SD impres? Dulu dikenal sebagai SD impres. Sebenarnya itu adalah program pemerintah untuk membangun seluruh SD di seluruh pelosok Indonesia. Itu sampai sekarang masih ada bangunan-bangunan. Kemudian pelita keempat adalah program pemerataan pembangunan pendidikan dasar. Jadi yang dibuatkan pendidikan dasarnya harus merata, fasilitasnya harus ada, bangunannya juga harus ada. Dan program selanjutnya adalah di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikannya melalui program wajib belajar 9 tahun untuk anak-anak. Jadi anak-anak dulu pemerintahan Orde Baru wajib belajar 9 tahun. Itu bagi anak-anak sampai umur 9 tahun. Tapi kalau sekarang sudah meningkat menjadi wajib belajar 12 tahun sampai lulus SMA. Kalau hanya lulus SMP masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan dengan membina guru dan guru seluruh Indonesia dan melaksanakan perekrutan guru secara besar. Nah, ini tahun 1982, 83 itu penerimaan guru itu secara besar-besaran. Bahkan guru itu dulu ada sekolah SMA-nya. Sekolah SMA untuk guru itu ada dulu namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Itu khusus untuk mencetak guru. Nah, lulusan SPG dulu itu semua dia dijadikan PNS waktu itu, dijadikan pegawai negeri waktu itu, diangkat secara besar-besaran. Nah, nanti dampaknya ya ketika guru-guru tersebut mencapai usia 60, maka otomatis akan terjadi kekosongan guru secara besar-besaran, secara bersama-sama. Karena pada waktu itu pengangkatannya juga secara sama, sehingga nanti ketika pensiun juga secara bersama-sama. Karena pada waktu itu usianya rata-rata sama, karena lulusan SPG yang sama biasanya rata-rata. Banyak sekali guru-guru waktu itu sudah ditingkatkan menjadi PNS pada waktu itu dari
tujuannya memang tidak lain adalah meningkatkan kualitas Indonesia dengan cara merekrut guru yang dengan jumlah yang banyak sehingga pendidikan dapat berlangsung. Guru itu kalau di dalam sekolah itu sebagai penggeraknya sekolah. Kalau nggak ada guru kan nggak mungkin sekolah itu bisa berjalan. Maka, pemerintah pada itu merekrut guru secara besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan selanjutnya adalah melaksanakan program bebas 3 buta aksara atau P3B pada 2 Mei 1984 merupakan upaya untuk memberantas buta huruf di Indonesia. Jadi menekan angka buta huruf. Tujuannya untuk apa sih? Memang tujuannya ya untuk kepercayaan investor. Ketika investor mau menanamkan modalnya di sini membangun industri, bagaimana tenaga kerjanya, apakah sudah terampil atau belum? Salah satunya dengan seperti itu. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan selanjutnya adalah melaksanakan program GNOTA. Ini program ini sampai sekarang masih ada, yaitu program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh untuk membantu anak-anak yang kurang mampu dapat memperoleh pendidikan wajib dasar 9 tahun. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah di bidang kesehatan. Kebijakan Orde Baru ini, kebijakan pemerintah ini menyeluruh, jadi tidak hanya pertanian, pendidikan, tetapi juga pada bidang kesehatan. Program pertama yaitu melaksanakan keluarga berencana atau KBI. Tujuannya memang untuk menekan angka pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat sehingga dapat menimbulkan kelaparan dan keterpurukan ekonomi. Jadi semakin banyak jumlah penduduk Indonesia berarti itu akan meningkatkan tingkat konsumsi beras yang ada di Indonesia. Dan harus meningkatkan lapangan pekerjaan juga. Ini kalau tidak bisa dikelola dengan baik, ini akan menjadi bom ekonomi atau ledakan ekonomi. Maka pemerintah baru pada waktu itu berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk. Kita tahu kalau orang-orang dulu itu memiliki anak itu bisa sampai 9, 12. Kalau sekarang 1 sampai 2 saja sudah cukup. Kenapa sih? Karena kalau kita bayangkan waktu itu memiliki anak 12, tentu saja biaya yang harus ditanggung oleh keluarga tersebut itu jumlahnya cukup akan banyak. Merawat 12 anak ini saja. Kalau 12 anak itu sekolah semuanya, nah berapa biaya yang harus dikeluarkan waktu itu. Sehingga itu nanti akan berdampak besar pada perekonomian. Sehingga pemerintah mulai menerapkan pertumbuhan penduduk, pembatasan pertumbuhan penduduk dengan cara KB. Banyak sekali pertentangan pada waktu itu, banyak yang menolak, tentu saja karena memang ya kalau prinsipnya orang dulu itu banyak anak, banyak rezeki lah, itu yang masih harus waktu itu mungkin masih adaptasi lah. Kemudian program pembangunan dilaksanakan oleh LKPN, Lembaga Keluarga Bencana Nasional, kalau sekarang berubah menjadi BKKBN. Yang tugasnya adalah melaksanakan, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk menjalankan program KBI atau Keluarga Bencana. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah program kesehatan masyarakat dengan cara mendirikan pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas di setiap kecamatan. Ini adalah konsep dari Bandung Plan yang dicetuskan oleh Dr. J. Lengmena yang dikembangkan pada masa Orde Baru. Kemudian tugas puskesmas ini adalah menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan menyadarkan masyarakat tentang hidup sehat. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan posyandu atau posyandu ini di desa dan kelurahan. Tujuannya ya untuk kesehatan ibu dan anak dan keluarga.
Ada 5 pokok program Posyandu, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Nah, fokus Posyandu ini menjadi pada perkembangan balita dan ibu hamil. Kemudian implementasi kebijakan pemerintah selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru menerapkan beberapa kebijakan atau program kegiatan. Yang pertama adalah meningkatkan peran BUMN. Jika pada masa Orde Lama, BUMN itu untuk menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai proyek-proyek yang menguasai hidup rumah hajat orang banyak. Kemudian mulai pada masa Orde Baru ini mulai ditata BUMN sebagai fondasi ekonomi bangsa Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang penghapusan kewenangan instansi teknis sebagai pengawas dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai salah satu pengawas pada BUMN. Kemudian menjadikan BUMN ini seperti badan yang mandiri yang mampu mengelola aset negara demi kepentingan masyarakat banyak dalam sesuai dengan UUD 1945 atau pasal 33. Jadi menjadikan BUMN ini menjadi badan usaha yang mampu menampung dirinya sendiri, mampu bergerak sendiri dan mengembangkan sektor usahanya sehingga mampu memberikan devisa pada negara. Kemudian program perluasan lapangan kerja dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek dan bantuan pembangunan daerah. Kalau dulu dikenal program-program, semua program pemerintah pembangunan itu harus menggunakan prinsip padat karya. Apa itu padat karya? Yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dengan menekan penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya sehingga mengurangi pembangunan. Nah, pada waktu itu seperti contohnya membangun jalan itu kalau sekarang cukup berapa orang, 20 orang karena ada alat pikul dan lain-lain. Kalau dulu enggak, dulu itu harus melibatkan ratusan orang karena belum ada alat-alat berat seperti itu, jadi harus dikerjakan manual sehingga harus memerlukan tenaga yang cukup banyak. Ketika tenaga itu cukup banyak, yang dibutuhkan otomatis lapangan pekerjaan akan banyak. Kemudian sasaran program ini adalah proyek pembangunan prasarana publik, jembatan, jalan, yang bisa menyerap tenaga kerja dari penduduk desa. Kemudian perluasan lapangan pekerjaan selanjutnya yaitu dengan mengarahkan tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia atau BUKSI yang bertugas merekrut tenaga sukarela guna pembangunan dan pembaruan di bidang di desa-desa di berbagai bidang, di desa-desa irigasi, pembangunan jembatan, pasar di desa-desa. Nah itu mengarahkan tenaga kerja. Ya, tentu saja semuanya diberikan gaji. Kemudian implementasi kebijakan pemerintahan di bidang sosial budaya, yaitu yang pertama di bidang sosial, yaitu menerapkan program transmigrasi, yaitu apa itu transmigrasi? Yaitu program yang bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui perencanaan program transmigrasi atau pemerataan masyarakat. Jadi menyebar konsentrasi masyarakat, menyebar pemerataan penduduk di Indonesia. Program transmigrasi ini bertujuan menyediakan tenaga kerja dalam rangka proyek perkebunan, perikanan, ekspor kayu, serta untuk pemerataan persebaran penduduk Indonesia. Jadi memang fungsinya selain pemerataan penduduk, tetapi juga untuk proyek perkebunan. Tentu saja waktu itu banyak digalakkan adalah perkebunan kelapa sawit dan kopi, baik di Sumatera maupun di Kalimantan. Dan hasilnya sekarang kelapa sawit kita itu menduduki produsen nomor 2 di dunia.
Kemudian program transmigrasi ini menyasar penduduk padat seperti Jawa, kemudian Madura yang dikirim ke Kalimantan, Sumatera untuk membuka lahan perkebunan dan pertanian di sana, jadi untuk pemerataan. Nah di sana kan lahannya banyak dan sedangkan penduduknya masih sedikit, sehingga penduduk di Jawa banyak, akhirnya dikirimlah transmigrasi di luar Jawa. Di sana dibangun perumahan-perumahan seperti itu, kemudian disediakan lahan pertanian, kemudian mereka harus mengolah pertanian dan perkebunan itu seperti ada di gambar ini. Kemudian di bidang budaya adalah mengembangkan budaya masyarakat. Pengembangan budaya masyarakat ini diarahkan untuk menguatkan kepribadian sosial, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Yaitu dengan cara melakukan pembinaan dan pengembangan seni melalui sekolah, khusus seni, organisasi seni, serta wadah-wadah kesenian. Mulai mendirikan ISI, STK, kerawitan, dan lain-lain, TMI, dan kemudian melakukan inventarisasi dan dokumentasi penelitian warisan budaya, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan berbekala. Jadi mulai merehabilitasi candi, bangunan-bangunan, kemudian mulai inventarisasi kebudayaan yang ada di masyarakat. Dulu banyak sekali buku-buku itu kalau di perpus ada cerita rakyat, ada permainan rakyat, ada kesenian daerah, tari-tarinya, itu semua sudah diinventarisasi semuanya, dicatat oleh pemerintahan Orde Baru. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.